Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafitri. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan suatu teks eksplanasi yang berjudul penyakit demam berdarah. Demam berdarah termasuk salah satu penyakit mematikan di dunia. Di Indonesia saja, demam berdarah termasuk kasus yang sering ditemui. Banyaknya korban yang meninggal akibat penyakit inilah yang menjadi indikatornya. Demam berdarah merupakan suatu penyakit yang terjadi akibat infeksi virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Apa itu penyakit demam berdarah? Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit demam serius yang ditularkan oleh nyamuk betina Aedes aegypti yang menyerang sistem peredaran darah manusia. Oleh karena itu, penyakit ini bisa menjadi lebih serius jika seseorang tidak segera mendapat penanganan yang tepat. Perawatan terlambat hanya akan memperbesar risiko dampak buruk hingga kematian. Demam berdarah dengue bisa menjangkiti seseorang yang telah mendapat gigitan dari nyamuk betina Aedes aegypti. Nyamuk tersebut membawa virus pemicu yang berasal dari keluarga Flaviviridae dengan 4 jenis virus yang dikenal dengan serotip, DENV1, DENV2, DENV3, dan juga DENV4. Serotip tersebut bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Virus kemudian mengambil alih mekanisme sel-sel tubuh seseorang. Serotip demam berdarah dengue bekerja dengan membentuk komponen protein baru untuk memperbanyak diri. Setelah itu, komponen baru dari virus yang telah bertambah jumlahnya akan dilepaskan ke sistem sirkulasi darah dan menyebar ke seluruh bagian tubuh. Ini adalah awal mula terjadinya berbagai gejala yang akan dirasakan penderita demam berdarah dengue. Adapun juga penyakit demam berdarah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internalnya, yaitu daya tahan tubuh atau imunitas yang lemah. Daya tahan tubuh yang lemah biasanya terdapat pada kalangan anak-anak, apalagi yang belum diimunisasi. Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah berbagai macam penyakit sedari kecil, sehingga ketika tumbuh dewasa nanti, daya tahan tubuh seseorang menjadi kuat. Maka dari itu, anak-anak lebih rentan terkena atau tertular penyakit demam berdarah. Akan tetapi, bukan berarti kalangan anak-anak saja yang mudah terkena penyakit demam berdarah, melainkan seluruh kalangan masyarakat, baik tua maupun muda. Ada pula faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah banyaknya genangan air akibat hujan yang tersebar di mana-mana, seperti di selokan yang mampet, kaleng-kaleng atau botol-botol bekas, atau fasilitas TPA yang kurang baik. Akibatnya, tempat-tempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat berkembang biakan nyamuk Aedes aegypti. Gejala penyakit DBD yang sering timbul biasanya mendadak demam tinggi selama 2-7 hari, tampak lesu, serta suhu badan sekitar 38 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius atau juga lebih, dan tampak bintik-bintik merah pada kulit. Apabila kulit direnggangkan, maka bintik merah itu tidak hilang. Eits, tunggu dulu. Ada juga terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah DBD. Mulai dari rutin membersihkan atau menguras tempat penampungan air, hingga memanfaatkan kembali limbah. Selain itu, cara lain sebagai upaya pencegahan tambahan seperti menggunakan obat nyamuk juga dapat dilakukan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada penonton untuk tetap saling menjaga kesehatan dan juga menjaga lingkungan sekitar dari sampah-sampah yang berserakan agar terhindar dari perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau bukan kita sendiri yang melakukan, orang lain juga belum tentu melakukan. Dengan inisiatif sendiri, maka dari itu kita sebagai makhluk sosial harus memiliki jiwa yang inisiatif dalam menjaga diri sendiri dan lingkungan sekitar agar terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan. Dengan begitu, semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah dalam penempatan tulisan maupun gambar. Jadikan video ini menjadi motivasi untuk kalian agar selalu menjaga kesehatan dan menjaga lingkungan sekitar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.